Ya baik, terima kasih. Jadi kenapa kita datang malam-malam melaporkan ke SPKP Polda? Sehubungan adanya kemarin Mbak Puput datang ke kantor saya, lalu menceritakan apa yang dialami, terus memberikan kuasa kepada kami. Artinya bahwa ada pernyataan dari saudara Dodi yang mengatakan bahwa Aisyah bukan anak kandungnya. Suka tidak suka, bahwa tercatat di dalam lembaran negara ada sebuah akte kelahiran di mana Aisyah dicatatkan di situ bapak kandungnya adalah saudara Dodi. Makanya kami datang kemari melakukan pelaporan terhadap statement yang dilakukan saudara Dodi terhadap dia mengatakan Aisyah adalah bukan saudara kandungnya. Sebelum kami melaporkan ke Polda Metro Jaya bahwa tadi Mbak Puput bersama dengan Ananda Aisyah berkonsul dulu kepada B2A. Artinya apa asesmen yang dilakukan terhadap B2A, lalu direkomendasikan untuk melaporkan ke Polda dengan beberapa pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Tepatnya pasal apa, silakan? Ya, pasal yang kita laporkan yaitu pasal 76B junto pasal 77B berhubungan dengan perlakuan salah dan penelantaran anak. Ancaman hukumannya 5 tahun dan denda 100 juta. Kemudian yang kedua, pasal 76C berhubungan dengan kekerasan, tapi di sini kekerasan psikis. Junto pasal 80. Ancaman hukumannya itu 3 tahun 6 bulan dan dendanya 72 juta. Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nomor 35 tahun 35 tahun 2014. Yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Nah, di sini saya tambahkan rencananya ada 2 laporan yang akan kita laporkan. Laporan pertama berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ini LP-nya, dan rencana kedua yang kita laporkan berhubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara Dodi Sudrajat. Kita rencananya akan melaporkan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Seperti itu tambahannya. Ada 3 pasal berarti ya? Ada 3 pasal yang dilaporkan. Iya. Ya. Tapi hari ini baru Ya, berhubungan dengan apa aja penelantaran anak? yang Penelantaran hari ini aja Bang, yang ya, penelantaran anak. berhubungan dengan penelantaran anaknya, berhubungan dengan dia tidak dinafkahi. Memang ada putusan pengadilan bahwa hak asuhnya ke Ibu Puput, akan tetapi anak dengan orang tua tidak boleh dipisahkan secara psikologis, dan di putusan pengadilan menyebutkan juga seperti itu. Jadi hak untuk disayang, hak untuk mendapat kasih sayang orang tua harus didapat. Hak untuk mendapat pendidikan dari bapak harus diberikan. Kemudian perlakuan salah. Perlakuan salah itu lebih berhubungan dengan perlakuan yang membuat psikologis anak terganggu. Itu konteks perlakuan salah, atau bisa jadi perlakuan pencabulan dan lain-lain. Nah, kemudian yang tadi terkait pasal 76C-nya berhubungan dengan kekerasan, tapi kekerasan psikis. Kekerasan psikis bentuknya apa? Kekerasan psikis bentuknya ucapan dan statement yang disampaikan secara terbuka di media televisi oleh Dodi Sudrajat yang menyebabkan psikologis anak terganggu dan menanyakan kepada saudaranya terkait
apakah memang saya bukan anak kandung. Artinya sangat kasihan sekali. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi terhadap orang tua yang lain. Dari pihak P2TP2A juga menyarankan agar tidak terlalu berlebihan mengekspos, terutama ditujukan kepada Dodi Sudrajat, apalagi menyangkut masa depan anak, psikologis anak, agar tidak terjadi diskriminasi dalam masyarakat dan mengganggu mental anak. Kalau gitu, dirimu menegang air mata ketika harus mendengar dan tahu persis DBI dari seorang ibu, terus mungkin bukan hanya saya, seluruh ibu-ibu di dunia ketika ada seorang anak yang merasa sia-sia terganggu berarti pertama kali dengan kepada air dirinya sendiri yang tentunya sangat berat banget ya, itu aja sih. Dan di sini saya sebetulnya bukan apa ya, bukan memaksakan upaya untuk sebuah perempuan, bukan itu yang saya inginkan, karena Aman bang. tidak penting buat saya sebetulnya kalau sebuah perempuan itu, hanya saya lebih memprioritaskan fisik dan mental anak saya ke depannya. barusan sebelum ada datang ke Polda ini juga ada DBI juga sekolah juga ya, apakah itu sudah sekolah itu? Ya pokoknya butuh psikolog yang tepat dari pihak saya menyarankan untuk P2A ya. Dan situ ada konseling, ada konseling tentunya dari psikis saya dan psikis anak saya untuk diperiksa keberadaannya, dan ya Hasil sudah sangat tenang lah. Ya bismillah, mudah-mudahan dari Komnas Perlindungan Perempuan dan anak juga akan sangat mensupport dan akan sangat membantu dan akan mendampingi sampai perkara ini selesai. Mbak Puput, reaksi Aisyah seperti apa ketika tahu kalau dia maaf ya, bukan anak kandung dari Pak Dodi? Marah atau kecewa bahkan? Enggak sih, dia lebih kan mungkin bahasa anak-anak kan beda ya, dia masih terlalu dini untuk itu aja. Sebetulnya saya kecolongan dia main gadget ya, sebetulnya sudah saya keep, saya larang, saya sudah berusaha semaksimal mungkin selama saya tinggal kepada yang ngasuh di rumah dan kakaknya, tapi ternyata kecolongan juga itu juga membuat saya kecewa. Sebenarnya saya tidak ingin dia itu mengetahui ada berita seperti ini, karena saya tahu dampak ke depannya bakal seperti apa. Tapi karena terlanjur sudah kecolongan sekali ya, untuk Aisyah sendiri karena mungkin dia masih kecil, dia belum begitu yang terlalu memikirkan sih, belum, cuman dia sedikit ya, saya kan tahu ya, saya seorang ibu dan saya ibunya, saya tahu banget psikis anak saya sekarang. Ya pastilah ada perubahan. Tapi Aisyah sendiri sempat nanyain Pak Dodi nggak? Kalau tanya langsung ke saya enggak, tapi lebih ke kakaknya ya, ketika dia ada komunikasi terus saya dengar dan saya langsung kita duduk dan saya beri wawasan, saya beri penjelasan sebaik mungkin, jangan sampai terganggu atau ya, saya pokoknya berusaha dengan bahasa seorang ibu saya menenangkan jiwa dan diri aja. Mbak Puput, reaksi ketika Pak Dodi bilang Aisyah bukan anak kandungnya, reaksi Mbak Puput sendiri seperti apa? Sebenarnya sih di awal saya nggak ingin menanggapi ya, saya sudah paham jika dia sedang emosi, ketika dia sedang marah seperti apa, cuman dari setelah saya menyaksikan sendiri video tersebut ya memang sudah sangat keterlaluan, tidak etis sebagai seorang figur ayah yang mengucapkan seperti itu.
tapi ada komunikasi nggak sih Mbak dari Mbak Putri sendiri? Nggak ada, semenjak kita bercerai memang beliau sendiri yang memutuskan komunikasi, karena beliau sendiri yang dari awal memblokir untuk kita harus semua komunikasi dari teman saya maupun Rich.